Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Puspitasari, NPM 2174201028 dari Prodi Hukum semester 4 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriminologi oleh dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, SHMH. Apa itu kriminologi? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Secara teoritis, kriminologi terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama yaitu sosiologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Adapun yang selanjutnya yaitu psikopatologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Objek studi kriminologi meliputi yaitu yang pertama, kejahatan. Kejahatan adalah serangkaian bentuk perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi tertentu. Sanksi ini bisa saja dalam bentuk sanksi sosial atau langsung dihukum dalam penjara. Yang kedua, pelaku penjahat. Yang kedua, pelaku atau penjahat. Penjahat atau pelaku kejahatan adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya tersebut. Dalam hukum pidana, pelaku tidak kejahatan atau penjahat dikenal sebagai istilah narapidana. Adapun tujuan dari kriminologi yang pertama yaitu memahami penyebab melakukan kejahatan. Tahapan untuk memahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan merupakan tujuan mempelajari ilmu ini. Alasannya, karena tindak kejahatan seseorang bisa disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat setempat atau karena orang tersebut memiliki bakat untuk menjadi penjahat. 2. Menentukan penyebab melakukan kejahatan. Tujuan akhir kriminologi adalah untuk menentukan akar penyebab perilaku kriminal dan mengembangkan cara yang efektif untuk manusiawi untuk mencegahnya. Tujuan-tujuan ini telah menghasilkan beberapa aliran pemikiran dalam disiplin yang masing-masing melihat faktor-faktor berbeda yang terlibat dalam perilaku menyimpang dan sampai pada kesimpulan berbeda tentang cara terbaik untuk mendekati masalah. Oleh karena itu, berikut ini beberapa alasan yang menjelaskan pentingnya mengapa kriminologi itu penting. Di antaranya yaitu pengurangan kejahatan. Kriminologi membantu masyarakat memahami, mengendalikan, dan mengurangi kejahatan. Mempelajari kejahatan membantu menemukan dan menganalisis penyebabnya yang dapat digunakan untuk kebijakan dan inisiatif pengurangan kejahatan. Berikutnya, membantu memahami pola pikir penjahat. Kriminologi membantu memahami pola pikir penjahat, mengapa mereka melakukan kejahatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Ini membantu dalam alokasi sumber daya yang tepat untuk mengendalikan kejahatan. Manfaat kriminologi. Yang pertama yaitu memecahkan kejahatan. Pemahaman mendalam tentang motif kejahatan, tipe kepribadian pelaku kejahatan, dan empati terhadap korban membantu kriminologi menjadi manfaat besar bagi masyarakat setelah kejahatan dilakukan. Mereka mencari pola yang rumit, baik dari sudut pandang, gambaran besar maupun detail, yang membantu memecahkan kejahatan yang meresahkan masyarakat umum. Yang kedua, mencegah kejahatan. Kriminologi dapat memprediksi pola latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, kesehatan mental, dan faktor lain yang mungkin mengarah pada jenis aktivitas kriminal tertentu. Pengetahuan yang mereka miliki membantu mereka untuk bekerja secara langsung dengan orang-orang seperti di lingkungan konseling atau terapi yang mungkin dianggap beresiko tinggi terkait tindak kejahatan. Kriminologi menawarkan kemampuan untuk menganalisis demografi dan tren tersebut untuk membantu menciptakan kesadaran publik. Berbagai macam contoh dari kriminologi yaitu yang pertama, perampokan bersenjata, pembunuhan, pelacuran, pemerkosaan, kejahatan berantai. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangan dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi menurut Enrico Fermi berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah
positif, dan faktor sosial. Kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama, kriminologi dalam arti sempit, yang hanya mempelajari kejahatan, dan yang kedua, kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum. Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan, Herman Mannheim mengemukakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Herman Mannheim menyatakan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu yang pertama, pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara acak. Oleh karena itu, fakta-fakta yang diperlukan harus secara kabur. Yang kedua, harus dilakukan penyelamatan, evaluasi, dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan evaluasi, dan memberikan secara umum, maka fakta-fakta tersebut akan memiliki arti. Yang kedua, pendekatan sebab akibat, yaitu pendekatan yang melihat bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat diarahkan untuk mengetahui penyebab musahab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan, seseorang penuntut harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Yang ketiga, pendekatan secara normatif. Kriminologi dapat dikatakan sebagai disiplin ideografis dan disiplin nomotetik. Dikatakan sebagai disiplin ideografis karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan nomotetik adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang dilakukan keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.